Apa kamu takut gelap? Berarti ada beberapa tempat yang gak akan mau kamu datangi. Berada jauh di dalam tambang sudah menakutkan, tapi cerita di baliknya lah yang membuatku merinding. Tambang Ringwood di New Jersey mungkin dianggap tambang biasa oleh sebagian orang, tapi bagi yang lain, ini jadi tempat yang gak seorang pun mau mengunjunginya. Dulunya tambang ini sangat berkembang dengan salah satu produksi besi terbesar di dunia. Lebih dari 100 tahun lalu, di awal tahun 1900-an, orang-orang meninggalkan tambang ini, tapi sekarang masih terbuka bagi wisatawan yang penasaran ingin melihatnya. Selama masa keemasannya, ribuan pekerja bangun setiap hari dan mempersiapkan diri untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tambang ini rawan runtuh dan berbagai kecelakaan sangat sering terjadi. Pekerja dibayar rendah meskipun mereka tahu betapa berbahayanya bekerja di sana. Bayangkan, dibayar kurang dari $1 per hari untuk berkotor-kotor dan bekerja tanpa sinar matahari hampir sepanjang hari. Tapi bukan itu alasan orang-orang saat ini menghindari tempat itu, melainkan adanya laporan tentang aktivitas paranormal di sana. Beberapa penduduk setempat mengaku mendengar langkah kaki dan suara-suara yang berasal dari dalam tambang, bertahun-tahun setelah tambang itu ditinggalkan. Beberapa orang melihat sosok-sosok berjalan di sekitar rumah mereka sambil membawa lentera, yang merupakan hal sangat umum di masa lalu. Meskipun banyak orang yang mengaku mendengar suara-suara aneh ini, gak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang bersifat paranormal. Pada masa antara tahun 1800-an dan awal 1900-an, gak ada penanganan atau tindakan pencegahan yang layak untuk tujuan keselamatan dan kesehatan. Orang-orang butuh pekerjaan dan ini menjadi cara cepat untuk mendapatkan uang. Gak ada yang memikirkan soal menakutkan atau tidaknya berada di dalam lorong tambang. Bayangkan, kamu salah satu pekerja yang sebentar lagi akan menyelesaikan shift dan lentera di atasmu mulai padam. Kamu mengambil korek api dan mencoba menyalakannya, tapi nggak berhasil. Setelah beberapa saat, kamu menyadari bahwa kamu sendirian di sana dan semua orang sudah pergi. Kamu mengemasi peralatanmu dan berjalan keluar mengikuti deretan lampu yang ditempatkan secara strategis agar tidak ada yang tersesat di sana. Saat berjalan melewati lorong sempit, kamu mulai mendengar suara-suara yang berasal dari balik dinding. Awalnya, kamu nggak terlalu memikirkannya, mengingat gema suara di dalam tambang. Tapi kemudian kamu mendengarkan lebih cermat dan menyadari suara-suara itu beneran seperti berasal dari dalam dinding yang terlalu tebal untuk bisa didengar dari luar. Kamu menempelkan telinga ke dinding dan mendengar seseorang memanggil namamu. Kamu tersentak dan berlari ke arah mulut gua. Tapi lampu berkedip-kedip dan suara-suara itu semakin lama semakin keras. Suara-suara itu bercampur aduk menjadi satu, menciptakan perpaduan tidak jelas seperti ocehan aneh dan terdengar seperti seseorang menyerukan namamu. Jantungmu berdegup kencang dan tubuhmu berkeringat. Kamu nggak tahu kemana arah yang kamu tuju karena semuanya terlihat sama. Tiba-tiba, kamu dengar suara gemuruh yang berasal dari perut tambang dan kemudian hening. Semuanya menjadi gelap. Seperti itulah rasanya kalau kamu jadi penambang pada masa itu. Oke, kembali ke cerita-cerita menyeramkan. Di West Riding Inggris, nama Oakspeed menimbulkan rasa takut bagi masyarakat setempat. Masyarakat Barnsley mengingat bahwa lokasi tambang itu menjadi salah satu bencana pertambangan dalam sejarah Inggris pada tanggal 12 Desember 1866. Gas-gas di dalam tambang menyulut api yang menyebabkan ledakan besar. Api menyebar dan berkobar selama berhari-hari, menghancurkan peralatan tambang dan penyangga kayu yang telah dibangun. Akhirnya sekitar 100 ton batu bara runtuh ke dalam kawah di mulut lubang tambang dan menutupnya untuk selamanya. Tapi belakangan ini orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Belum lama ini, tim yang berspesialisasi dalam fenomena dunia lain datang menyelidiki situs tersebut guna mencari tahu apa yang terjadi di sana. Mereka berkeliling untuk melihat apakah masih ada sesuatu yang tersisa dan bisa mereka ajak berkomunikasi. Pada akhirnya, tim tersebut menyimpulkan bahwa tempat ini memang menakutkan, tapi nggak ada cukup bukti untuk meyakinkan bahwa tempat itu berhantu. Pada awal tahun 1900-an terjadi demam perak di Alaska, di bagian barat pegunungan Wrangell.
Distrik Pertambangan Tanopah yang sekarang menjadi museum merupakan bagian dari sebuah taman dengan bangunan seperti bengkel, pandai besi, dan rumah sakit. Meskipun nggak ada cerita khusus seperti tambang-tambang sebelumnya, tambang ini dikenal angker. Ada banyak teori di baliknya. Beberapa menyebutkan bahwa itu adalah roh-roh kuno yang menghuni tambang, sementara yang lain mengatakan itu roh para penambang yang dulu bekerja di sana. Apapun itu, kamu bisa dengan mudah mengikuti tur berpemandu baik di dalam maupun sekitar area ini. Bahkan di malam hari kalau kamu cukup berani. Pertambangan sudah lama jadi bagian dari sejarah manusia. Logam pertama yang berhasil ditambang adalah emas dan tembaga. Beberapa ilmuwan menemukan bukti pipa tembaga yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Tembaga sangat penting untuk tahap selanjutnya dari kemajuan manusia, karena membantu kita menciptakan teknologi untuk mempertahankan diri dan berdagang. Pernah dengar istilah keberuntungan orang Irlandia? Sebenarnya itu adalah istilah pertambangan pada masa perburuan emas dan perak di Amerika bagian barat, ketika sebagian besar keberuntungan diperoleh oleh para penambang Irlandia yang berhasil menemukan banyak hal. Pada tahun 1863, tambang Vulture di Arizona menghasilkan banyak emas. Arti nama tambang ini serem juga ya. Sampai tahun 1946, tambang ini menghasilkan jutaan biji emas. Tapi di sela-sela itu, tambang ditutup untuk waktu-waktu tertentu. Banyak orang memutuskan untuk menyelidiki sekitar tambang untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dalamnya. Mereka mengaku mendengar suara dari atas ketika berada di dalam. Penduduk setempat kemudian mengusir mereka karena telah masuk tanpa izin. Tambang batu bara Atlas dibuka dan ditutup dengan cepat antara tahun 1936 hingga 1979 di Alberta, Kanada. Batu bara ditambang untuk menghasilkan listrik dan pemanas. Tambang ini dikenal karena memiliki dua lubang yang keduanya dihubungkan oleh terowongan di bagian dasarnya. Pemilik tambang memutuskan untuk membangun rumah bagi para pekerja dan keluarga mereka karena tahu banyak lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan. Mereka akhirnya membangun sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan. Tapi pada tahun 1979, tambang ditutup karena terjadi kecelakaan dan sejak saat itu, kota pertambangan ini ditinggalkan. Banyak orang melaporkan bahwa mereka melihat cahaya di dalam bangunan-bangunan, padahal bangunan tersebut kosong, dan juga mendengar suara-suara aneh dari dalam dinding. Beberapa hal luar biasa ditemukan di dalam tambang, termasuk Titanoboa yang sangat besar. Ular raksasa ini hidup sekitar 58 juta tahun yang lalu, dengan panjang lebih dari 12,2 meter dan beratnya sama dengan badak hitam saat ini. Para penambang di Kolombia sedang menggali batu bara ketika mereka menemukan fosil ular raksasa ini. Awalnya, mereka mengira itu seekor anaconda, tapi ternyata ular itu jauh lebih besar. Bayangkan dapat temuan seperti itu. Sekarang, bayangkan menelusuri tambang dan menemukan mobil-mobil Eropa antik yang berasal dari tahun 1930-an. Pada tahun 2016, seorang guru asal Belgia sedang menjelajahi tambang Prancis saat dia menemukan terowongan yang mengarah ke mobil-mobil tersebut. Diyakini bahwa mobil-mobil itu diletakkan di sana sebagai simpanan rahasia, tapi nggak ada yang mengambilnya kembali. Meskipun sudah berkarat, nilainya jelas tidak anjlok. Kalau ingin mengunjungi resor penyelaman air tawar terbesar di dunia, kamu bisa mengunjungi Bonne di tambang timah di Missouri. Tambang ini masih berfungsi sepenuhnya hingga tahun 1962 ketika ditutup. Perusahaan yang mengoperasikannya mencabut semua peralatannya termasuk pompa air. Perlahan tapi pasti, air mulai naik dan memenuhi tambang. Dan pada tahun 1970-an, 3 level terendahnya sudah terendam sepenuhnya. Tempat ini kemudian dikenal sebagai danau air tawar bawah tanah terbesar di dunia dan diberi nama Billion Gallon Lake. Sebagian besar peralatan tambang masih berada di bawah air dan ada puluhan kilometer untuk dijelajahi. Wah, menarik juga!